Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Lebih sebagian besar penduduk kota ini merupakan umat Muslim, sehingga kota ini mendapat sebutan Negeri Darussalam. Julukan Negeri Darussalam ini didapatkan karena dikaitkan dengan keberadaan Islam yang pada masa lampau telah mencapai puncak keemasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Masjid merupakan bangunan kebanggaan umat Muslim, yang mana di dalam masjid sendiri banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh para ulama kepada para pengikutnya. Tak terkecuali masjid yang ada di belakang saya ini, yaitu Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, yang dulu dikenal sebagai Masjid Agung oleh warga kota Palembang. Lantas seperti apa bangunan dari masjid ini dan filosofi apa yang terdapat di dalam masjid ini? Ikuti perjalanan saya hari ini di Jejak Islam. Menurut sejarah, Islam diperkirakan masuk ke Palembang pada 1 Hijriah abad ke-8 Masehi. Pada masa inilah berdiri kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, pemirsa, beginilah tentunya suasana dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Sangat asri, banyak sekali pepohonan yang ada di sekeliling masjid ini. Dan yang lebih spesial karena di sini ada pohon kurma yang ada di belakang saya. Ini tentunya bisa tumbuh di pelataran masjid ini. Nah, kayaknya juga udah setengah 12, saatnya saya juga salat Jumat. Kita ambil wudhu dulu ya. Mas, boleh pinjam sendalnya, Mas? Boleh. Baik, terima kasih, Mas. Keran ini bukan air dari kolam suci untuk wudhu. Nah, jadi pemirsa, ternyata air yang digunakan untuk berwudhu di sini sumbernya bukan dari dalam kolam ini, tapi ini merupakan air yang suci langsung dari dalam masjid. Dan sekarang kita wudhu dulu ya.
Kejayaan Islam terus berkembang sampai abad ke-14 Masehi. Kegigihan para ulama dan tokoh masyarakat membina umat melalui dakwanya telah melahirkan banyak ulama di Palembang. Salah satunya adalah Syekh Al-Samad Al-Palembani yang hidup pada tahun 1116 Hijriah. Ulama besar Sufi ini gigih memperjuangkan Islam lewat berbagai karya buku-buku Sufinya. Beliau juga berdakwah sampai ke mancanegara. Hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1789 Hijriah dan dimakamkan di Patani, Thailand. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama yang biasa dikenal dulu dengan sebutan Masjid Agung Palembang. Nama ini diberikan dengan sebutan Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama karena masjid ini dibangun atau dimulai pendirinya itu adalah Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama. Beliau pada masa itu adalah seorang sultan yang memimpin pemerintahan di kota Palembang ini. Dan kebetulan beliau itu adalah seorang ulama. Jadi beliau sangat kental sekali dengan masjid, dan masjid ini digunakan untuk beliau menyampaikan pesan-pesan kepada rakyatnya. Kalau kita lihat masjid ini kan pada saat ini saja kita bisa gunakan untuk menampung jemaah hampir 1.000 dengan ruangan yang terbatas ini, yang bagian yang belum kita besarkan, yang ini yang aslinya. Nah, kan. Bayangkan, sedangkan masjid ini dibangun pada tahun 1738. Ya, 300 tahun yang lalu sudah sebesar ini. Nah, kita bayangkan berapa banyak umat Islam pada saat itu. Barangkali hampir seluruh umat Islam yang ada di kota Palembang ini sholat di masjid ini pada saat sholat Jumat. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin I dibangun pada tahun 1738 Hijriah sampai 1748 Hijriah.
Masjid ini telah berusia lebih kurang 2,5 abad. Masjid ini berarsitektur gaya Eropa, Cina, dan Nusantara. Arsitektur Eropa terlihat pada pilar masjid, pintu, jendela yang tinggi dan besar. Bahkan material bangunan seperti marmer dan kaca pun diimpor langsung dari Eropa. Kita melihat masjid ini ya, kalau kita lihat dari luar itu atapnya itu ada bentuk yang seperti Cina yang ada lengkungan-lengkungan ya. Kemudian kalau kita lihat pintu ya, itu seperti model bangunan Belanda. Nah, kenapa demikian? Ini tidak ada cerita yang khusus ya mengenai ini. Yang ada bahwa ini dibangun oleh Sultan dan beliau itulah langsung arsiteknya. Nah, kenapa terjadi corak seperti ini? Karena itu tadi yang sudah saya ceritakan awal bahwa pada masa zaman Belanda ini dibangun dan juga banyak ulama-ulama Cina. Barangkali beliau itu mendapat masukan dan mungkin sekaligus beliau untuk merangkum ya orang-orang ya jemaahnya itu juga Cina kita tampung di sini, juga mungkin ada mualaf-mualaf dari negeri Belanda juga bisa sholat di sini ya, untuk memberikan daya tarik kepada jemaah. Kalau arsitek khusus ya mengenai sampai membuat ornamen-ornamennya mewarnai seperti mewarnai dari negeri Belanda, mewarnai seperti Cina, itu tidak ada ceritanya. Yang ada ceritanya bahwa ini langsung didesain ya, yang punya idenya itu Sultan. Nah, itu yang ada tercatat sejarahnya. Arsitektur bergaya Cina bisa dilihat dari sisi atap masjid yang memiliki jurai atau ornamen berbentuk lengkungan kecil pada atap. Seperti yang biasanya terdapat pada kelenteng. Sedangkan arsitektur Nusantara terlihat dari atap masjid berbentuk limas yang terdiri dari 3 undakan seperti yang sering ditemui pada candi Hindu dan juga Jawa. Masjid ini terus dikembangkan, dipelihara ya, dilestarikan. Karena masjid ini
dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 700-an ya, pada zaman Belanda sudah menghasilkan beberapa ulama. Banyak ulama-ulama yang menjadi wali. Satu contoh, Syekh Abdul Somad Palembani. Beliau itu diawali dari sini, dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo ini. Kemudian meneruskan pendidikan di Mekah, menyebarkan agama ya, ke beberapa negara. Dan beliau tidak pulang kembali ke Indonesia lagi. Beliau akhirnya tinggal di Kelantan ya, di Kedah, terus mengembangkan pesantren di Patani, dan beliau meninggal di sana, di satu desa di Patani. Nah, menurut cerita beliau itu adalah seorang wali dan sulit sekali dikalahkan. Waktu beliau meninggalnya itu karena melawan ya, orang umat lain ya, jihad artinya kan, beliau jihad. Nah, itulah satu cerita bahwa masjid ini membuktikan adalah tempatnya mengkaji agama sampai menghasilkan ulama besar. Interior unik dari masjid bisa diamati dari ukiran khas Palembang berbentuk bunga melati atau teratai. Serta ornamen hiasan daun sulur menghiasi hampir seluruh benda di dalam masjid. Selain untuk beribadah, keelokan dan kemegahan masjid dengan berbagai ukiran cantik inilah yang menarik perhatian turis lokal maupun turis asing. Masjid ini karena pada masa itu adalah sultannya seorang ulama, dan beliau juga bisa menjadi imam, bisa menjadi khotib. Jadi pada waktu beliau itu sebagai khotib, maka khotib yang akan naik mimbar itu dikawal oleh dua pengawal ya, tentara bagi pada masa itu ya, mengawalnya. Khotibnya masuk dari bagian belakang. Nah, barangkali kalau kita ambil makna kenapa dia masuk dari pada belakang, artinya dia waspada kan pada saat itu. Kalau ada serangan kan dia waspada kan. Kalau dia langsung dari sini, dia nggak tahu di tengah ada musuh gitu kan. Nah, barangkali itu maknanya kan. Nah, itu tetap kita pertahankan sebagai tradisi dan kita jadikan budaya ya. Jadikan ciri khas dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo ini. Untuk khotib harus dari belakang, terus dikawal oleh dua orang yang kalau dulu membawa tombak, sekarang hanya membawa bendera sampai ke atas mimbar.
Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Sultan Mahmud Badarudin I berdiri di atas lahan seluas 15.400 meter persegi. Sebagai peninggalan kerajaan Islam, masjid besar ini dipenuhi sejarah. Jadi masjid ini kita mengharapkan nuansanya seperti di Madinah ya, seperti di Mekah, sehingga pada waktu renovasi pada tahun 1999 sampai 2003 kalau nggak salah ini mengadakan renovasi bagian belakang, itu ditanamlah kurma, gitu kan, ditanam kurma. Nah, kurma ini kita harapkan akan menjadi ciri khas keislaman, dan saat ini wali kota kita yang sekarang ini juga tertarik, dan beliau menugaskan rombongan ya, beberapa orang ya ahli kurma itu untuk merawat kurma yang ada di sini, dan sebentar lagi akan ditanam lagi tambahan beberapa pohon kurma. Berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2003, masjid ini juga telah dinyatakan sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah sejak tahun 2009. Nah pemirsa, di perpustakaan ini banyak sekali menyimpan sejarah perjalanan Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini dan juga perkembangan Islam di Kota Palembang. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Jejak Islam bersama saya Rizky Dika Saputra. Akhir kata, saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.